Nama saya Muhammad Rizky Darmawan, NPI 115-2028. Di sini kami akan membahas tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses individu bereaksi dan dalam relasi terhadap sesamanya. Dalam berinteraksi, manusia membutuhkan tatanan sosial yang secara konseptual disebut struktur sosial. Struktur sosial memberikan rambu terhadap situasi sosial dalam masyarakat. Contohnya, hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang per orang atau antar kelompok per kelompok manusia maupun antar orang per orang dengan kelompok manusia. Itu kontak sosial. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu antar orang per orang, antar orang per orang dengan satu kelompok manusia, dan sebaliknya antara satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Kontak sosial bisa bersifat positif atau negatif. Kontak sosial positif adalah kontak sosial yang mengarah kepada kerjasama. Kontak sosial negatif mengarah pada pertentangan atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan kontak sosial. Kontak sosial juga dapat bersifat primer atau sekunder. Kontak primer terjadi bila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dengan berhadapan muka, sedangkan kontak sekunder memerlukan perantara. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, atau gagasan, ide dari satu pihak kepada pihak lain untuk saling mengaruhi satu sama lain. Ciri interaksi sosial adalah melibatkan lebih dari satu orang. 2. Adanya komunikasi antara pelaku dengan cara kontak sosial. 3. Maksud dan tujuan yang ditentukan jelas. 4. Terdapat dimensi waktu atau masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Jenis interaksi sosial. 1. Interaksi antara individu dengan individu. Interaksi ini terjadi saat dua individu bertemu, baik ada tindakan maupun tidak. Individu sadar ada pihak lain yang menimbulkan perubahan pada diri individu tersebut akibat faktor-faktor tertentu. 2. Interaksi antara individu dengan kelompok. Interaksi ini berbeda-beda sesuai keadaan. Interaksi ini terlihat mencolok saat terjadi benturan antara kepentingan per orang dengan kepentingan kelompok. 3. Interaksi antara kelompok dan kelompok. Kelompok merupakan satu kesatuan, bukan pribadi. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi interaksi sosial adalah 1. Imitasi. Imitasi dapat mendorong individu atau kelompok untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. 2. Sugesti dapat terjadi bila individu yang memberikan pandangan tersebut adalah orang berwibawa atau karena sifatnya otoriter. 3. Identifikasi. Dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain secara lahir atau batin. 4. Simpati. Simpati adalah untuk interaksi yang melibatkan ketertarikan individu terhadap individu lainnya. Dorongan utama simpati adalah keinginan memahami pihak lain dan bekerja sama. 5. Empati. Empati adalah perasaan yang menempatkan diri seolah berada di posisi seorang atau kelompok tertentu yang sedangkan mengalami satu perasaan tertentu. 6. Motivasi. Motivasi adalah semangat atau dorongan yang diberikan kepada individu ke individu atau kelompok ke kelompok maupun antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah kepada kesatuan dan kerjasama. 1. Kerjasama. Kerjasama adalah salah satu bentuk interaksi sosial
di mana orang-orang atau kelompok-kelompok bekerja sama, saling tolong-menolong untuk mencapai satu tujuan bersama. Ada beberapa jenis kerjasama, antara lain adalah gotong royong, kooptasi, koalis, dan bargaining. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan, kemudian berupaya mengatasi ketegangan. Tujuan untuk mengurangi perbedaan pandangan dan pertentangan serta untuk mencegah terjadinya konflik. Akomodasi memiliki beberapa jenis, yaitu toleransi, mediasi, konsilasi, kompromi, arbitrase. Akulturasi adalah menerima unsur-unsur baru untuk menjadi satu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lama. Akulturasi merupakan hasil dari perpaduan dua kebudayaan yang berbeda. Asimilasi adalah usaha untuk merendahkan perbedaan antara individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Interaksi sosial disosiatif adalah satu, kompetensi. Kompetensi atau persaingan adalah bentuk interaksi sosial disosiatif di mana orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba meraih tujuan yang sama. Persaingan dilakukan secara sportif sesuai aturan tanpa adanya benturan fisik. 2. Kontravensi. Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak perselisihan atau konflik terbuka. Kontravensi merupakan proses sosial dengan tanda ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkap secara terbuka. Ada beberapa macam kontravensi, yaitu kontravensi umum, sederhana, intensif, rahasia, dan taktis. 3. Konflik sosial. Konflik sosial atau pertikaian yaitu bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadinya karena perbedaan paham dan kepentingan antara individu atau kelompok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.